Nah ini ya teman-teman, sebelum apa kita bongkar. Jadi sekarang kita ukur dulu nih berapa posisi klepnya, berapa celahnya klep in X-nya ya. Jadi kita tahu nih untuk nanti proses penyakiran teman-teman. Jadi nanti kita nggak menerkan-nerkan, waduh ini berapa gitu. Jadi kita emang udah ada panduannya gitu. Nah ini tadi udah saya cek kurang lebih ini ya, karena ini kan masih belum bersih ya, jadi masih kasar nih, maksudnya masih kasar, masih banyak kotorannya. Jadi nanti kalau misalnya ini udah dibongkar terus udah kita bersihin, itu kurang lebih ini lebih lebar lagi, plus minus 0,02 lah. Jadi misalnya di sini 0,40 jadi 0,42 gitu yang X ini ya kan, terus yang in 0,37 atau 40 gitu, kurang lebih segitu ini. Karena yang penting kita udah dapat panduannya dulu nih, patokannya dulu berapa yang harus kita, kira-kira berapa kita sekirnya gitu. Nanti kan kerasa nih kira-kira sekian sekirnya, nanti kita ukur lagi hasilnya. Emang untuk ngukur nyetel klepnya ini lama banget ya teman-teman ya, dan itu kalau di kita itu nyetel klep ini udah include termasuk jasanya itu ya, jasa servisnya. Jadi untuk overhead ini sekir itu udah include di dalamnya ya, udah termasuk dari jasa total gitu. Oke, ini gini caranya. Nah lihat ini camnya, yang penting dia nggak menonjol nih, camnya nonjolnya keluar itu bisa kita setel, kita cek, bukan kita setel ya, kita cek ya. Ini 35 nih. Nah ini 35 gitu, dan seterusnya ya. Nah yang diputar ini pakai kunci 24 nih. Kalau yang X ini, kalau yang ini nih, ini kita putar gini. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah udah kita ukur sih tadi. Nah ini nggak mentok klepnya karena posisinya lagi overlapping ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ngukur nih, ini bisa kita putar tanpa harus mentok klepnya. Kalau memang mentok, tek gitu mentok ya, putar lagi ya crankshaftnya. Makanya itu tadi sebelum kita bongkar bagusnya ditopin dulu kalau memang kita mau nyetel klep kayak gini ya. Nah habis ini baru udah dapat hasil ukurnya seperti ini, kita simpan ini untuk panduan kita nanti. Jadi kita nggak main asal bongkar-bongkar aja ya, tapi kita juga memang ambil datanya dulu. Setelah ini baru kita buka camnya. Ini pakai sok 10 ya, atau pakai ring boleh. Ini 10. Nah ini sok 10. Bagusnya yang segi 6 ya, jangan segi banyak kayak gini ya. Kita pakein yang segi 6 kayak gini. Kalau yang segi banyak takutnya bautnya rusak. Nah untuk proses pengendorannya ini kita ambil rata ya, dari paling pinggir rata. Jadi kalau untuk proses pembongkaran itu diambil yang paling luar dulu ya, jangan ambil yang paling dalam tapi paling luar gini. Kalau panggil ini khawatirnya camnya bengkok ya teman-teman ya. Ngendorin berlawanan arah jarum jam ya, ke arah kiri. Keras teman-teman, sebenarnya ini torsinya cuma 1,2 kilo ya, tapi bisa keras gini. Ini goyang-goyang mesinnya karena baut mountingnya itu nggak ada ya, 14 panjangnya itu mounting transmisi hilang teman-teman. Nanti kita tetap kita ganti, kita carikan, karena kalau kayak gini ya jelas nggak bagus teman-teman. Ini nggak bakalan ketuker ya antara yang satu dan yang dua, yang I sama yang X. Ini ada tulisannya nih, ini I2, nanti I3, I4 dan seterusnya, jadi nggak bakalan ketuker. Ini awas jatuh karena ini mobilnya miring ya posisi mesinnya, jadi hati-hati jangan sampai ini terjatuh. Yang rawan itu apa, lifternya jatuh ya teman-teman ya. Jadi nanti begitu bautnya ini udah dilepas, camnya ini kita pasang lagi supaya lifternya aman, nggak terjatuh teman-teman.
Ini nanti jangan di-sealer, nggak boleh di-sealer. Kalau di-sealer takutnya buntu nih. Camnya bisa sementara sekarang bisa diambil dulu. Nanti kalau kita nyopot baut headnya ini, astagfirullahaladzim, yang rawan jatuh yang bawah ya teman-teman ya. Sebenarnya dua-duanya rawan jatuh. Alhamdulillah hujan ya teman-teman ya, duduknya banyak tuh. Alhamdulillah berkah hujan. Ini kita masih nyopotin baut capnya, cap cam ya. Dan ini yang E2 nih, E2, jadi nggak ketuker ya saat yang M sama yang X. Cam X dan in nggak bakal ketukar karena beda posisinya, tempatnya juga beda, bentuknya beda, jadi insya Allah nggak bakalan ketukar ya teman-teman. Kita tinggal nyopot baut ininya nih, headnya. Nah sekarang tinggal baut, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 baut yang megangin silinder headnya ya, dekselnya ya. Itu kita ada 2 macam kunci ya nih, mana. Nah ini awas jangan sampai salah, karena pakai ini juga masuk ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya dia pakai yang ini teman-teman, yang seginya banyak nih. Lihat tuh sudutnya yang lebih banyak. Pakai ini masuk juga kok. Ini T40 ya. Kalau ini M9,5 nih. Lihat. M, kita pakai merek American Tools ya, yang ukurannya M9,5. Silau ya. Saya matiin dulu cahayanya. Tuh. M9,5. Jangan salah, untuk Grand Wax 1,3 itu pakainya M9,5. Oke. Nah, ini hati-hati ya untuk masukin ke dalam sininya. Nah, ini juga harus kita buka dari yang paling ujung, teman-teman. Yang paling luar nih. Harus bener-bener set dulu. Nih, baru kita berani ngebuka ya. Minimal di palu-palu sedikit ya, supaya dia benar-benar masuk nih. Karena urusannya ruwet nih kalau sampai ada apa-apa ya. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah. Nah. Biasanya sih kalau yang untuk ngebuka memang agak lebih kendor ya, maksudnya lebih kendor tuh nggak kayak waktu kita ngencengin, karena ini udah kebantu sama mesin ya, karena dia water hammer itu, jadi dia jadi agak kendor. Wah, keras teman-teman. Usahakan kayak ngebulet ya, kayak ngebulet itu dari ujung ke ujung. Pastiin bener-bener yakin. Aduh, bisa teman-teman. Nah, bener-bener yakin. Bener-bener masuk nih kuncinya. Kalau kita tarik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalamnya banyak lumpur, hati-hati ya teman-teman ya. Itu bahaya itu kalau banyak lumpur, bisa mengganjal teman-teman. Aduh, agak aneh nih kayaknya nih.
Jangan lupa baca doa dulu ya teman-teman ya, sebelum memulai pekerjaan itu. Kalau kira-kira ragu, jangan teman-teman. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, bisa ke kolom komentar teman-teman. Ini sepertinya minta sedikit perhatian nih. Kalau dia belum masuk 100% sek masuk ya teman-teman, jangan diteruskan teman-teman, dipukul sedikit supaya dia masuk dulu, karena ya itu teman-teman resikonya teman. Untuk jasa servis seperti ini itu sebenarnya tergantung dari lokasi ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini udah semua kebuka, kita tinggal nyabutin nih bot-botnya. Kita angkat dulu satu nih. Aduh, kesangkut. Di sini ada ringnya ya teman-teman nih, ringnya jangan lupa nih, lihat teman-teman. Seperti ini harusnya tuh ya kan, segi banyak. Tapi kalau misalkan kita masukin M40 T40 nih, itu juga masuk teman-teman. Cuman di sini rawan selek teman-teman, lihat ini masuk teman-teman, bisa. Cuman ada sudut-sudutnya, satu sudut yang enggak masuk dia. Jadi kalau kita pakai yang ini lebih aman. M9,5 kuncinya. Langsung kita lepasin. Di sini hujan teman-teman. Kalau udah enteng baru pakai entrelek nggak apa-apa. Yang harus diperhatiin awas ininya ya, ringnya. Kalau memang ring ketinggalan nggak apa-apa, tapi nanti diambil gitu. Ngambilnya setelah selesai bisa. Ada 10 ya bautnya, baut plastik region namanya, ini region bolt. Jadi begitu setelah selesai ditorsi cetek 3,4 kilo itu ditambah 180 derajat ya teman-teman ya. Jadi kalau posisinya kayak gini, pertama putar 90 derajat satu kali, semuanya rata dulu, habis itu baru tambah 90 kali lagi, 90 derajat, jadi totalnya 180 derajat teman-teman gitu. Ini ringnya pada ketinggalan ya, hati-hati ringnya kalau ketinggalan ya nggak apa-apa, nanti tinggal diambilin, yang penting jangan hilang. Kalau nggak pakai ring bahaya teman-teman, nanti nggak ada yang nahan nih, dia nggak ada yang nahan ya. Mana ringnya, kita ambil. Aduh, udah nggak apa-apa lah, itu aja. Sembilan, 8, mana sini udah, tinggal satu lagi di sini, satu lagi teman-teman. Udah semuanya udah habis nih bautnya nih. Kita cek lagi, ini udah nggak ada, tinggal kita angkat dekselnya teman-teman. Untuk penyebutannya ini terserah teman-teman ya, deksel boleh, silinder head boleh, basing apa aja. Sebenarnya amannya ininya kita pasang nih camnya nih. Cuman hati-hati ya kalau teman-teman ragu, pasang aja camnya satu, sini satu, terus capnya pasang satu buat megangin. Yang penting teman-teman yakin nggak jatuh ininya, valve lifternya. Ini kan bisa jatuh teman-teman nih, yang bulut-bulut ini. Tapi kalau saya lebih baik cari aman, kita pasang aja, karena simnya ini nggak boleh tertukar ya, valve lifternya ini nggak boleh tertukar. Kalau tertukar percuma tadi kita ngukur setelan klapnya, karena setiap valve lifter ini berbeda ukurannya ya. Jadi kita pasang aja.
Nah ini camnya udah saya pasang, satu aja yang dibaut gini, dan juga satu aja, yang penting megangin supaya dia nggak jatuh. Oh ya, untuk ngangkat ini hati-hati ya teman-teman, kurang lebih beratnya 15-20 kilo lah ya, karena knalpotnya belum kita lepas nih, knalpotnya, tapi bautnya sana udah dilepas ya teman-teman ya. Jadi ini mau kita angkat dan kita lihat hasilnya. Ini first time ya, first time maksudnya dari kejadian langsung kita angkat gini. Kita nggak tahu nih dalamnya kayak mana. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya teman-teman pada membiui. Jerat. Wow. Nah, kan. Lihat teman-teman airnya. Air semua itu teman-teman. Tuh, air. Mudah-mudahan nggak water hammer ya teman-teman. Nah ini yang saya omongin tadi teman-teman, di gasketnya ini. Ini lubangnya kecil, waktu tadi kita bongkar intake-nya itu, ini lubangnya kecil teman-teman. Kalau lubangnya besar dia langsung masuk segini, itu punyanya Avanza atau Xenia teman-teman. Ini kita bong dulu. Nah, lihat airnya. Wah, udah tebar ya teman-teman. Ini harus dibongkar mesinnya teman-teman. Nih, nanti kita lihat nih. Ternyata ini harus bongkar mesin, harus turun total nih. Nggak bisa kalau cuman separuh aja. Lihat, ngebaret nih. Nanti saya deketin, saya turunin dulu dekselnya ya. Waduh, ya Allah. Mudah-mudahan nggak sampai bengkok stang sehernya. Kita topin dulu ya. Ini belum pas top. Gak tahu nih, ini masih ada celah nih, harusnya itu dia rapet keluar ya. Sudah turun teman-teman, ternyata harus bongkar mesin teman-teman. Harus bongkar mesin ini teman-teman, mesinnya harus dibongkar total. Bongkar total teman-teman. Aduh, sudah turun. Ini sudah parah ngebaret. Kita putar lagi. Pistonnya sudah turun 4-4 ya teman-teman. Jadi stang sernya harus diganti nih. Terus ini juga harus dilemar. Ini masih standar ya. Jadi nanti tinggal kita hubungi ownernya. Udah ngebaret nih, udah nggak bisa nih. Kalau misalnya mau dipaksakan juga bahaya banget ini. Oke, ternyata memang fix harus kita bongkar mesinnya, karena kalau nggak dibongkar lebih bahaya lagi ya teman-teman untuk ownernya. Kalau kita sebagai pekerja atau mekanik sih nggak masalah, mau kayak gini terus dipasang lagi juga nggak masalah. Cuman kita nanti sedih ketika owner mobilnya nggak beres-beres teman-teman. Kalau 2 kali kerja artinya 2 kali biaya teman-teman ya. Jadi ini kita hubungi dulu konsumennya, ownernya, pemiliknya bagaimana, terus kita negosiasi harganya dulu. Kalau misalnya turun deksel aja berapa, terus kalau turun mesin berapa biayanya teman-teman. Dan kita juga kan belum tahu karena keadaan mesinnya mati, jadi kita mau ngelihat metal-metalnya teman-teman, metalnya, kuplingnya dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Seperti mounting bantalan mesin itu kan udah pada pecah semua ya. Tergantung nanti ACC atau tidak ACC, gimana pemiliknya. Jadi kalau kayak gini kita harus negosiasi dulu nih. Jadi kita nggak main ganti-ganti aja. Terus jasanya langsung kita tentukan sebelum proses pengerjaan. Kalau memang ini cancel, oke, cancel mobilnya nanti dulu gitu. Ya udah kita cancel gitu teman-teman. Jadi nggak ada salah satu pihak yang keberatan. Misalnya oke, dikerjain aja, tapi nanti biayanya masalah macet, kita yang dirugikan teman-teman. Tapi kalau misalnya
langsung kita kerjain aja, jegar jegar selesai. Terus pemiliknya keberatan dengan harganya, kasihan juga pemiliknya teman-teman ya. Jadi memang harus ada persetujuan dari kedua belah pihak teman-teman ya. Oke, sekarang berarti untuk proses ini kita pause dulu, kita selesai dulu. Bagaimana tergantung nanti ya, gimana si owner tadi, karena ini udah baret parah teman-teman ya di pistonnya tadi. Teman-teman mungkin kedengar ada suara cit gitu, cekit waktu digesek itu ternyata ada gesekan, mungkin ringnya udah patah. Ini ring apa, ring sehernya ya. Jadi mau nggak mau kita harus turunin, kita lihat, kita intip gitu ya. Oke teman-teman, itu mungkin untuk proses pemasangannya agak lama nih, karena kita juga harus menunggu persetujuan dari ownernya ya, itu lagi ya. Oke, untuk sementara proses pembongkaran selesai sampai di sini. Nanti jika memang ACC bongkar mesinnya, kita langsungin ke bongkar mesin ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.